Kiai Nur Ihya siap dipenjara kalau memang Mbak Alawi itu cucu Nabi. Waduh, ini yang Kiai itu ngaku sebagai pamannya Ning Umi Laila itu. Faktanya dia berbohong ya. Ning Umi Laila itu nggak pernah mengatakan bahwa dia adalah pamannya ya. Ini grup Mukimat ini makin hari makin kacau balau kawan-kawan semua. Banyak pembohongnya. Kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Katanya dia siap dipenjara kalau memang Mbak Alawi itu cucu Nabi. Di proses hukum saya siap untuk dipenjara 10 tahun. Sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah, ya. Tapi sebaliknya, jika mereka yang salah harus rungkat 100% seakar-akarnya. Sampai Gila kawan-kawan. Didoktrin, mulai dari usia 4 bulan, waktu mau ndongani dikasih roh jiwanya dalam kandungan, harus didoktrin semua. Kamu bukan keturunannya Kanjeng Nabi, kamu keturunan harus begitu. Karena apa? Kalau nggak mulai dari situ, nanti kayak orang Israel sebelum lahir itu sudah dididik dari kandungan, ya, sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita ini semua adalah kasta rendah semua, sama seperti derajatnya seperti hewan. Yang paling mulia itu saya yang keturunan Nabi yang mulia. Kamu itu siapa? Kamu itu ahwal, ya, kamu itu jongos, ya. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau yang mulia ini memperjuangkan ini bukan demi untuk fulus, bukan untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini. Dan ini cocok dipahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di keluarga besar Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran, gegeran, bertengkar, merebut balung yang tidak ada dagingnya, tidak. Tetapi untuk meluruskan, karena ini bahayanya lebih besar daripada terorisme, radikalisme. Waduh. Bahkan bisa juga lebih bahaya daripada corona. Kalau corona cuma 3 tahun, 4 tahun selesai. Ini bisa sampai 100, 200, 300 tahun yang akan datang jika tidak kita cut mulai dari sekarang. Harus ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya diderita oleh umat yang ada di Nusantara ini. Jadi Bani Jawi, Wali Songo bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data pustaka dari kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren Salafiyah dan Khalafiyah 90% tidak ada yang memiliki kitab nasab. Saya yakin itu. Saya yakin. Nanti kalau ada yang pengen beli, pengumuman ke Pak Yai Zabidi dari Bangkalan Madura. Nah, setong, ya. Monggo. Tapi saya yakin sekelas Gus Najih, sekelas Buya Yahya, ya, sekelas Gus Idrus Romli hanya memiliki kitab nasab abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 sekarang ini. Jadi teman-teman, mereka ini kan Fuad Pleret ya, Ihya, kemudian Mogi Nur Fadil, Imaduddin, ya mereka ini ya memusuhi daripada orang-orang sebagai kiai yang mendukung para Habib Alawi ya, seperti Gus Idrus Romli, Buya Yahya dan lain-lain ya teman-teman. Ya seperti itulah serangan-serangan mereka ini kepada kiai-kiai dan juga kepada Habib-Habib ya, kepada Gus-Gus yang mendukung para Habib Alawi. Seperti itu. Dan mereka mengatasnamakan mereka adalah keturunan Wali Songo teman-teman, seperti itu ya. Jadi mereka ngotot sah nasab Alawi, sah. Dan baru-baru ini saya juga menemukan manuskrip kitab Fathur Rahimur Rahman yang mengatakan bahwa Makbaroh makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu sebenarnya palsu, karena 544 tahun baru dideteksi ancar-ancarnya ya ada di atas sekitar 100 dirok ya, atau 50 meter bukit agak tinggi di situ, yang sekarang dibangun menjadi makbaroh atau makam Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau An-Nafat Al-Abah itu. Sebenarnya itu enggak ada, hanya berdasarkan isyarah bil kasfi dengan ronsen itu tadi. Dan ilmu ronsen makam itu turun-temurun sampai sekarang. Buktinya kan ada sampai sekarang lah. Nah, Imam Ahmad Al-Abah ditemukan makamnya itu juga berdasarkan ilmu ronsen. Dan buktinya sampai keturunannya di Indonesia Nusantara mencari makam-makam tua juga dengan ilmu ronsen, dialihkan ke
klan Ba'alawi, kebanyakan bin Yahya, Al-Idrus, Asegaf, dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekali lagi saya ulangi lagi pengumuman seluruh rakyat Indonesia baik muslim dan non muslim, ayo bangkit, sadarlah kalian, sadaro, tangyo jenengan semua sudah terkena gendam massal ilmu hipnotis, hipnoterapi level master, bukan level basic advance, bukan master. Jadi apa yang mereka ucapkan itu penuh dengan sihron. Inna minal bayani la sihron, sihir yang mensihir kalian. Sadarlah kalian, bangunlah. Nauzubillah min zalik. Iya. Mulai dari sekarang. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihatkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Iya ini adalah bahwasanya para Habib Alawi ini adalah orang-orang yang menabur sihir ke umat Islam Indonesia, sehingga para Habib Alawi ini nih dimuliakan ataupun kastanya ditinggikan oleh umat Islam Indonesia. Seperti itu teman-teman. Faktanya ya, para Habib Alawi ini kan mengajarkan ilmu, orang-orang soleh yang menyambung daripada ilmu, daripada lidah Nabi Muhammad SAW. Wahai Ihya, iya. Orang yang berdakwah dibilangnya menyebarkan sihir, gila si Ihya ini teman-teman semua ya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yang seperti ini mau kalian ikuti para mukimat? Ya jangan, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci teman-teman. Seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman semuanya bertemu dengan kiai-kiai seperti ini. Lanjut, kita lihat lagi para geng begal nasab ini. Insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai. Nah, tapi yang Nun Sewu katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati. Bahwa kiai ini kiai kita nyata. Bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata. Bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata. Bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat. Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah, Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abiat musrot ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas, fatona. Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya, fatonya. Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur. Serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat.
Ini orang berkali-kali memalsu makam. Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Halo. Sesama Mekah bukan. Sukunya sesama Quraisy juga bukan. Marganya sesama Bani Hashim juga bukan. Dedek ganteng wajahnya juga jauh. Karakternya juga beda. Kalau kita Kiai Marzuki Mustamar ini teman-teman semua ya. Gila nyerang Habib Lutfi bin Yahya ya kan. Nauzubillah min zalik. Sekian video kali ini teman-teman ya. Kalian paham lah apa yang harus kalian lakukan ya. Jangan lupa komentar, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.